mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah At-Tariq, dan kita masuk pada ayat in kullu nafsin lama atau lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa atau tiap-tiap jiwa itu padanya terdapat penjagaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. In kullu nafsin lamma atau lama 'alaiha hafid. Ini adalah jawab sumpah dari ayat sebelumnya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Ini sumpahnya. Terus jawabnya adalah in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Untuk apa Allah bersumpah dengan bintang-bintang itu? Untuk kalimat ini, bahwa tiap-tiap jiwa itu padanya terdapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penafsiran apa yang dimaksud penjagaan pada setiap jiwa atau manusia di sini. Penafsiran yang pertama, maksudnya hafid di sini artinya para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat. Dan malaikat juga terbagi menjadi dua. Pertama, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehidupan kita tanpa dipedulikan apakah dia mukmin atau kafir. Tetap Allah jaga lewat para malaikat-malaikat penjaga. Dan itu sebagaimana disyaratkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa malaikat itu ditugaskan 4 malaikat, kiri kanan, raqib dan atid, depan belakang. Itulah yang disebut dengan malaikat hafidin, yang Allah katakan dalam surah Al-Infitar ayat 10, wa inna 'alaikum lahafidin. Sering saya contohkan apa yang dimaksud penjagaan di sini. Kalau antum tidur di lantai dari malam sampai pagi, tidak ada semut yang berani dekat kepada antum kan. Coba kalau antum taruh gula, datang semua semut itu. Kalau antum yang tidur di lantai, istri antum yang datang. Artinya bahwa dengan tidak adanya semut, kecoa, kaki 2000 atau apalah yang banyak di rumah itu, siapa yang menjadikan binatang-binatang itu tidak mendekat kita saat tidur loh. Padahal kalau semut mau balas dendam sama kita itu pas waktu tidur kan. Nah, orang yang kadang-kadang tengok semut nggak tahan disemprotnya sama baygon. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jaga, tidak ada satu binatang yang mendekat kita. Atau kalau antum naik motor,
Diperkirakan antum ini akan nabrak, rupanya tidak nabrak atau tidak pun ditabrak. Siapa yang menjadikan tidak ditabrak dan tidak menabrak itu? Malaikat yang menjaga kita. Atau orang yang kecelakaan gitu ya. Karena saya juga pernah kecelakaan itu sampai ringsek mobilnya itu. Alhamdulillah masih hidup gitu ya. Dan saya yakin malaikat yang menjaga. Bahkan anak saya juga Humairah masih kecil, alhamdulillah kan itu. Jadi itulah yang disebut dengan malaikat-malaikat yang menjaga. Ini malaikat pertama. Atau malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Yang disebut dengan raqib dan atid. Di mana Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah di samping kiri kanan manusia itu kecuali ada raqib dan atid. Satu mencatat kebaikan, satu mencatat keburukan. Dan malaikat ini hafal. Apapun yang dikerjakan kita, dia bisa menghafalnya dan tidak akan pernah lupa. Bukan hanya sekedar hafal, dia juga mencatat. Dari sini ada isyarat bahwa kita dilarang, atau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk tidak asal bicara atau berbuat, karena akan dicatat tuh. Karena ucapan manusia akan terbagi tiga. Ada yang mengandung dosa tetap dicatat. Ada yang mengandung pahala tetap dicatat. Ada yang tidak mengandung dua-duanya pun dicatat. Jadi semua akan dicatat gitu ya, ucapan manusia itu. Termasuk juga perbuatan. Kadang ucapan dari bentuk perbuatan kita itu terkadang lebih kejam daripada ucapan lisan. Contoh nih, ada orang yang sudah merangkai kata-kata di rumah. Awas nih kalau saya ketemu, saya keluarkan isi jantung saya. Udah ketemu tak jadi ngomong. Segen. Atau entah kenapa jadi memaafkan, tidak jadi ngomong kan. Tadinya sudah dirangkai itu kata-kata kasar dia. Tapi kalau dengan perbuatan, nyatat pemanya dengan tangan kita di Facebook, di grup-grup, catat dengan tangan kita. Oh, semua keluar tuh. Karena enggak nampak orangnya kan. Makanya dalam surah Yasin Allah isyaratkan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut terkunci tapi tangan pula bicara. Tangan bicara maksudnya ya tulisan itu. Dan sekarang ini memang tulisan itu lebih dahsyat sekali. Kita lihat sekarang musim-musim politik ini kan, kadang-kadang orang mencatat sesuatu, menyebar hoax sana sini kan, membela kandidatnya masing-masing. Entah benar entah salah, yang penting membela orang yang didukungnya. Padahal kalau yang didukungnya itu menang, dia pun tidak dapat apa-apa sebenarnya. Dosa sudah jelas dapat gitu ya. Tapi dunia apa yang diuntungkan bagi dia? Kecuali orang-orang dekat dengan kandidat lah, kita yang jauh kenal pun tidak, dia pun tak kenal kita. Kadang-kadang kita bela habis-habisan, maksudnya apa kan itu? Kadang-kadang ngomong tidak dengan fakta gitu kan. Intinya bahwa hati-hati ini tahun politik. Baik lisan ataupun perbuatan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Maksudnya hafid di sini artinya malaikat. Penafsiran yang kedua, maksudnya hafid di sini artinya adalah akal. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, dan akal itu berkawan dengan ruh, sehingga akal itu biasanya berpikir jernih, lain dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berkawan dengan badan, sehingga bawaannya itu mengikuti keinginan badan. Makan, melakukan hubungan seks, kenikmatan dunia, itulah keinginan badan. Kemudian hawa nafsu yang mendorongnya kan gitu. Tapi kalau akal itu lebih dekat dengan ruh, dan ruh itu asalnya dari Allah. Makanya terkadang hawa nafsu hendak melakukan sesuatu keburukan, akal pula menolaknya, tidak jadi. Berarti akal itu yang menjaga kita. Ya, ini penafsiran yang kedua. Dan penafsiran yang ketiga, hafid di sini adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri, karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hafidh.
ataupun hafidh, bisa memanjangkan haknya hafidh, al-hafidh atau al-hafidh. Jadi al-hafidh itu nama Allah. Dan disebutkan para ulama yang dimaksud hafidh itu artinya alladzi yahfadhu 'alal khalqi a'malahum wa yuhsi 'alaihim aqwalahum wa ya'lam niyatahum wa matakun sudurahum walladzi yahfadhu awliya'ahu minadz-dzunubi wasyayatin. Jadi makna daripada hafid adalah Allah menjaga seluruh makhluknya, mencatat amal-amal mereka, mengetahui semua perkataan mereka, bahkan mengetahui niat-niat mereka, termasuk yang terselubung dalam dada-dada mereka. Bahkan Allah menjaga wali-walinya dari setiap perbuatan dosa dan juga dari syaitan. Jadi maksudnya Allah menjaga kita, dan tidak ada penjaga terbaik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita akan bentangkan malam ini. Makanya malam ini satu ayat saja karena pembahasannya di poin yang ketiga. Allah sebaik-baik penjaga. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 64. Qul hal amankum alaihi illa kama amintum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Qul hal amanukum alaihi illa kama amantukum ya. Ini kisah daripada Nabi Yakub. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Binyamin kepada kalian seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kalian dulu kala gitu ya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kisahnya begini. Kita tahu bahwa setelah Nabi Yusuf ini hilang, kemudian oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian saudaranya membuat cerita bahwa Yusuf dimakan dan diterkam serigala dengan dibawakan bajunya yang sudah dilumuri oleh darah kambing. Dari situ kemudian Nabi Yakub sedih sampai dia mengatakan fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah dan Allah lah tempat pertolonganku, dan Allah akan menyingkap semua yang kalian ceritakan. Sampai karena sedihnya Nabi Yakub itu menangis, itu bukan air mata bening lagi yang keluar, tetapi air mata berwarna putih. Sampai Allah mengatakan ibyaddat ainahu wa huwa kadhim. Sampai yang keluar itu air mata berwarna putih, maknanya itu las, sudah enggak ada air mata lagi. Karena saking sedihnya sampai akhirnya Yakub mengalami kebutaan. Setelah lama kali kan gitu. Rupanya Mesir ini ekonominya bagus, dipegang oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Palestina mengalami kekeringan dan paceklik yang berkepanjangan sehingga kelaparan. Akhirnya kemudian orang-orang Palestina datang ke Mesir untuk mengambil gandum dengan cara menukar dengan barang-barang berharga mereka. Lah ketika itu mereka datang cuman 10 orang. Yusuf kenal mereka siapa. Itulah bedanya orang yang zalim dan yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kenal siapa yang zalim, tapi orang zalim kadang-kadang enggak kenal siapa yang pernah dizalimi dia. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf pun mengatakan kalian harus balik kembali kemari. Ya. Dengan membawa saudara kalian, maksudnya Benyamin. Akhirnya kemudian mereka pulang ke Palestina, ingin balik lagi ke Mesir, tapi syaratnya harus bawa Benyamin kan itu. Di sini Nabi Yakub mengatakan, bagaimana aku akan mempercayakan kalian
Benyamin. Kepada kalian sementara dulu aku percayakan Yusuf, sekarang Yusuf kalian tahu sendiri di mana dia sekarang. Aku enggak percaya dengan kalian. Soalnya seperti itu. Tetapi kemudian saudara-saudaranya merayu, akhirnya dikasih juga. Maka di sini Nabi Yakub mengatakan, "Fallahu khairun hafidha." Dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Akhirnya berangkatlah rombongan 11 saudara Nabi Yusuf ini. Rupanya oleh Yusuf alaihi salatu wassalam dibuat sandiwara kan gitu. Benyamin diletakkan barang seolah-olah dia mencuri. Karena dia ketahuan mencuri, padahal itu siasat Nabi Yusuf untuk menahan Benyamin supaya jangan pulang lagi. Bingung saudara-saudaranya, karena bapaknya sudah mewanti-wanti kan, kalian harus jaga, jangan seperti Yusuf hilang. Akhirnya betul-betul Benyamin pun hilang kan gitu, karena ditahan oleh Yusuf kan gitu, karena dia dituduh mencuri. Bingunglah saudara-saudaranya ini. Terpaksa satu orang kemudian menjadi jaminan, kemudian 9 orang pulang melaporkan kepada Yakub. Di sini Yakub mengatakan, "Fallahu khairun hafidh." Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian di ujung cerita, karena Yakub yakin Allah sebaik-baik penjaga, akhirnya betul-betul Allah pertemukan Yakub dengan Benyamin dan Nabi Yusuf. Dari sini menunjukkan bahwa lihat bagaimana keyakinan seorang nabi, bahwa tidak ada penjaga terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada 3 kisah yang menarik bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim dalam perjalanan sirah beliau ini. Pertama, saat berdakwah di depan Namrud. Kemudian berakhir dengan pembakaran Ibrahim. Betul-betul Ibrahim dibakar. Tetapi kemudian karena Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku, sebagai penjagaku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan ya pada api, wahai api, jadilah kau dingin, selamatkan Ibrahim. Maka api itu menjadi dingin. Siapa yang menyelamatkan Ibrahim? Allah, karena dia sebaik-baik penjaga. Kemudian yang kedua, saat Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dengan Sarah. Kemana? Ke Palestina. Kemudian karena kondisi Palestina sedang paceklik, akhirnya hijrah ke Mesir. Rupanya dihadapkan dengan raja zalim, istrinya diculik. Tapi Ibrahim terus bermunajat kepada Allah dalam solatnya agar istrinya dijaga. Maka istrinya kemudian ditangkap oleh si Fir'aun itu karena cantik mau digagai. Maka istrinya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Allahumma in kunta ta'lam anni qad amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit ala hadzal fajir." Ya Allah, Engkau tahu aku ini beriman kepada dirimu dan kepada nabimu, dan aku senantiasa menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku. Janganlah kau kuasakan raja zalim ini kepadaku. Tiba-tiba ketika raja ini mau menyentuhnya, setruk tangannya enggak bisa bergerak. Kemudian dia ketakutan dan meminta Sarah ini untuk berdoa untuk mengembalikan. Maka Sarah berdoa, akhirnya sembuh lagi itu tangannya. Rupanya penasaran juga, mau menjamah lagi, berdoa seperti ini lagi, setruk lagi sampai 3 kali. Ketakutanlah sang raja ini. Akhirnya kemudian saking ketakutannya, dia ngomong sama prajuritnya, "Kalian harusnya bawa manusia kemari. Kenapa kalian bawa setan pula kemari?" katanya. Disangka dukun mungkin ya. Akhirnya karena takut membawa bencana kepada kerajaan, maka Fir'aun Mesir di zaman Ibrahim menghadiahkan kepada Sarah siapa? Hajar. Orang-orang Yahudi ini kadang-kadang menghina kita ya kawan, dan mengatakan kami bangsa Yahudi itu abna'us sayyidah, anak-anak dari tuan. Karena Sarah ini kan tuannya, sementara Hajar ini budaknya. Hadiah daripada siapa? Raja Mesir kan. Kemudian mereka mengatakan orang-orang Arab itu, Muhammad dan para pengikutnya adalah abna'ul abid, abna'ul ama,
anak-anak daripada budak katanya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi sombong kan begitu? Karena merasa mereka keturunan Sarah. Sarah itu adalah sayyidah, artinya tuannya daripada Hajar. Sementara Hajar kan budaknya. Makanya merendahkan orang-orang Arab. Mereka tidak paham bahwa sebelum Mesir itu dikuasai oleh Firaun di zaman itu, oleh siapa? Oleh Firaun di zaman Mesir kala itu di zaman Ibrahim. Itu sebelumnya Mesir itu dikuasai siapa? Kan'aniyun. Orang-orang Kan'an, orang-orang Arab. Dan Hajar ini adalah putri daripada Raja Kan'an. Ingat, Hajar itu putri Raja Kan'an, karena orang-orang Kan'an ini kalah dalam perang oleh Fir'aun ini. Lah kemudian si Hajar ini masih kecil, ya, anak raja daripada Kan'an ini akhirnya dipungut oleh si Fir'aun, dibesarkan. Lah setelah kemudian berjumpa dengan Sarah, gitu kan, khawatir kemudian dia akan menggugat kerajaannya karena bapaknya pernah diserang oleh dia, makanya diberikan kepada siapa? Sarah. Jadi Hajar itu bukan budak, dia adalah putri raja dari kalangan Kan'aniyun. Makanya tidak benar kalau seandainya dia hanya budak, bukan, dia putri raja. Sementara Sarah bukan putri raja, ya dia istri Ibrahim. Ya. Lah sejarah ini harusnya diulang-ulang supaya jangan sampai orang-orang Yahudi mudah merendahkan kaum muslimin kan begitu. Seolah nabinya keturunan budak. Tidak. Hajar itu putri rajanya Kan'aniyun. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Sarah terbebas dari raja Mesir ini. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Kemudian yang ketiga, saat Ibrahim meletakkan Hajar dan putranya Ismail. Apa kata Hajar ketika diletakkan di sebuah lembah, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada apa di situ. Kemudian kata Hajar, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya menganggukkan tanpa bicara. Maka Hajar dengan yakinnya mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kami, pergi kau. Artinya bahwa Hajar sangat yakin bahwa dia tidak mungkin disia-siakan dan pasti dijaga Allah. Dan betul, setelah Ibrahim pergi, tidak mati Hajar itu dengan Ismail, padahal di tengah padang pasir, lembah lagi. Kita tahu Mekah itu kan kiri kanannya bukit, dan itu menakutkan di zaman itu. Tapi siapa yang menyelamatkan jiwa Hajar kemudian sampai Ismail besar dan menjadi nabi? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika bayi diletakkan di tabut kota, hanyut di Sungai Nil. Sebutkan dalam sejarah Israiliyat itu, ibunya ketika membuatkan kotak kepada seorang Israeli itu karena terburu-buru. Namanya perbuatan yang terburu-buru itu pasti kurang mungkin. Lain kalau agak lama kan tentu kotaknya akan bagus. Akan dicoba ada air atau tidak, masalah atau tidak kan. Karena terburu-buru ya asal-asalan kan buat kotak tuh. Tetapi karena itu adalah ilham yang Allah ilhamkan kepada ibunda daripada Musa, fa'alqihi fil yam, kan itu. Kalau engkau takut, lemparkan saja ke Sungai Nil. Maksudnya pakai kotak itu. Maka Allah jaga kotak itu. Walaupun ketika kemudian talinya lepas, kotak itu tetap selamat. Bahkan ketika sampai di tengah-tengah kerajaan Firaun, yang ketika itu musim pembunuhan anak bayi-bayi, hampir saja Musa dibunuh, tapi dibela oleh Asya bintu Muzaim. Allah selamatkan lagi, dan itu bentuk penjagaan Allah. Bahkan ketika sudah jadi nabi membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, tiba-tiba terhalang dengan apa? Lautan. Sampai Bani Israel ketakutan. Kenapa? Di belakang mereka pasukan sudah nampak. Sampai mereka mengatakan, innala mudrakun. Lihat, mereka sudah melihat kita sudah dikepung katanya. Mau lari kemana coba? Pulang ke belakang dikepung pasukan, depannya pula lautan. Tapi Musa kemudian memberikan ketenangan kepada Bani Israel. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kebersamaan kita dengan Allah pasti akan diberikan petunjuk. Akhirnya dia pun mementung dengan tongkatnya lautan, jadilah 12 jalan.
Lewatlah semua Bani Israel dan berhasil melewati laut itu. Ketika Fir'aun mengejar pas di tengah-tengahnya, maka tongkat dipukulkan kembali, tiba-tiba rapat lagi air itu. Fir'aun pun ditenggelamkan. Siapa yang menjaga Musa dan Bani Israel? Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Penjagaan Allah kepada para nabi. Kemudian juga yang keempat, kisah Nabi Yunus. Ma'ruf kisah Nabi Yunus kan. Dia meninggalkan kaumnya padahal belum diperintahkan Allah mau mencari negeri lain untuk berdakwah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus. Nabi Yunus belum diperintahkan pergi sudah pergi. Akhirnya kemudian Allah uji, dia pun dimakan ikan. Tapi tidak dikunyah. Allah perintahkan ikan jangan mengunyahnya, cukup menelannya saja. Kemudian dia berada di perut ikan itu di 3 kegelapan loh. Kegelapan perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan tengah malam. Harusnya Yunus meninggal di situ. Tapi siapa yang menjaga Nabi Yunus? Allah. Berkat apa? Berkat doa Nabi Yunus. Ketika dia mengatakan dalam doanya itu, bentuknya dia mengakui sebuah dosa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah karena falaula annahu minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena tasbihnya terus diucapkan Yunus, tentu dia akan berada di perut ikan sampai kiamat. Tapi Allah selamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Artinya siapa yang menjaga Yunus selama berada di perut ikan itu sehingga dia tidak mati? Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafidha. Allah sebaik-baik penjaga. Okelah, mungkin itu kisah para nabi. Wajarlah para nabi itu dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Baik kita lihat selain para nabi. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam belajar kepada Khidir, salah satu pelajarannya apa? Khidir membunuh anak kecil. Anak kecil itu dibantai dia. Lagi main-main ambil parang, dia ambil, bunuh pula kan itu. Lah kenapa kemudian sampai dibunuh oleh Nabi Khidir coba? Ya. Karena ketika itu Khidir mendapatkan wahyu bahwa Nabi ini kelak kalau besar nanti akan kurang ajar dengan kedua orang tuanya kan. Bisa saja kedua orang tuanya dibunuh oleh anak itu. Sebelum anak itu kemudian durhaka membunuh orang tuanya, Khidir membunuhnya. Coba bayangkan, berarti orang tuanya ini orang tua baik. Jangan sampai punya anak yang durhaka. Maka dijaga oleh Allah Azza wa Jal dengan cara apa? Anaknya dibunuh Nabi. Dan Nabi membunuh itu karena wahyu. Dan antum tidak bisa mengikuti Nabi Khidir. Nampak ini anak ini kurang ajar, kecil-kecil. Tidur haka pula udah besar nih, dibantainya sama antum. Masuklah antum sel kan itu. Kemudian pengajaran yang kedua apa? Ketika dia keluar dari desa, ada rumah mau roboh kan? Tiba-tiba dibenerin sama Nabi Khidir dan Musa. Musa sempat jengkel, kita ini kelaparan. Masuk ke sebuah desa semua bakhil. Tidak ada satupun orang baik mau ngasih makan, mau ngasih minum. Ketika mau cari desa lain sudah kelaparan, ada rumah mau roboh, tiba-tiba diperbaiki. Maksud Nabi Musa itu, kalau mau memperbaiki rumah yang jelaslah ada penghuninya supaya dapat upah kan begitu. Ini rumah nggak jelas siapa penghuninya. Kenapa pula kemudian diperbaiki? Lalu kita dapat apa? Dapat capek saja gitu maksudnya. Tapi Khidir kemudian menjelaskan siapa pemilik rumah ini. Rupanya 2 anak yatim. Kenapa 2 anak yatim ini harus ditolong? Karena bapaknya dulu orang baik. Karena bapaknya dulu orang baik. Makanya Khidir mengatakan wa kana abuhuma salihan. Bapaknya itu, ibu bapaknya orang baik. Ini anak yang harus kita jaga. Karena di balik rumah ini ada harta karun. Kalau sampai itu ketahuan sama orang kampung bakhil ini, habis harta karunnya. Dari sini ada seorang tabi namanya Sa'id ibn Zubair. Sa'id ibn Zubair pernah berkata kepada anaknya, dia mengatakan la azidanna fi salati min ajlika ya bunai. Sungguh aku akan semangat dan terus menambah solat-solat sunnahku karenamu. Jadi Sa'id bin Zubair mengatakan, kenapa aku semangat rajin solat itu karenamu, kata kepada anaknya itu.
Kenapa kemudian Said bin Zubair mengatakan karenamu, rajaan an ahfadha fika. Aku hanya berharap setelah kematianku kau dijaga Allah. Dari sini kata Said ibn Zubair mengambil dalil dari peristiwa Khidir, wa kana abuhuma salihah. Jadi kalau antum khawatir dengan anak antum kelak nanti kalau sudah besar apakah mampu melawan fitnah syubhat syahwat seperti kita hari ini yang bisa ngaji, kitanya yang baik dari sekarang. Ya, perbanyak amal saleh sehingga ketika kita meninggal kita tidak khawatir lagi dengan anak kita, gitu maksudnya. Ya, ini pendalilan daripada Said ibn Zubair rahimahullahu taala. Ini kisah selain para nabi kan. Kemudian kalau kita mengacu kepada kisah-kisah orang-orang dulu ya, seperti kisah Ashabul Ukhdud yang pernah saya ceritakan. Salah satu murid tukang sihir itu yang dipilih oleh raja kan anak muda cerdas. Tapi kemudian selain dia belajar sama dukun guru dari Raja Dzunwas, dia pun belajar sama pendeta. Tapi kemudian singkat cerita ketahuan karena dia lebih memilih pendeta dibandingkan tukang sihir. Akhirnya dia dikejar-kejar mau dibunuh kan. Sama raja kemudian disuruh dibantingkan dari atas bukit kan. Cari bukit yang tinggi, pasukan suruh bawa ke atas, suruh dilempar dari bukit tinggi. Anak muda ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jaga diriku dari mereka, terserah kamu bagaimana caranya. Tiba-tiba gunungnya gempa, semua prajurit raja zalim jatuh mati semua, dia pula selamat. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Kata raja, tangkap lagi, tenggelamkan di tengah lautan katanya. Akhirnya sang prajurit pun membawa kapal, dimasukkan lagi anak muda itu di tengah laut, datang ombak dihempas kapal, karam kapalnya. Semua prajurit mati, dia pula selamat. Sampai berkali-kali kan. Lah siapa yang menjaga ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ini kisah Ashabul Ukhdud ya. Kemudian kalau kita mengacu kepada kisah Jurayz al-Abid. Jurayz al-Abid yang dituduh berzina dengan seorang wanita pelacur kan. Kemudian Bani Israel marah, rupanya dia pezina. Selama ini dia ngaku ahli ibadah, rupanya dia pezina. Akhirnya dirobohkan saumaahnya, tempat ibadahnya, dan dia dipukuli hampir mati. Tapi kemudian Allah jaga dia dengan cara apa? Dia mengatakan, berikan aku waktu untuk berwudu dan sholat. Akhirnya dia wudu kemudian sholat. Setelah sholat dia cubit tuh anak bayinya. Man abuk, siapa bapakmu? Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Abi ra'il ghanam, bapakku seorang pengembala kambing. Kan? Coba kalau sekarang ada bayi dipuji, siapa bapakmu? Bapakku tuh yang ngaji tuh Pak Jul. Habis lah tuh. Kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Jurayz ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi dibunuh oleh Bani Israel. Ya. Nah, ini kan kisah-kisah dulu. Ya. Sekarang kita lihat kisah-kisah umat Islam dari mulai sahabat Rasul, para tabi'in kan. Ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ini menarik kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani. Dia hidup di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika di Yaman itu ada nabi palsu saingan daripada Musailamah Al-Kadzab. Kalau Musailamah Al-Kadzab kan di Yamamah. Kalau di Yaman itu ada nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Kan ada 4 orang yang ngaku nabi di masa akhir-akhir hayat Nabi. Yang banyak pengikutnya 2, Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi. Lah, Musailamah Al-Kadzab Abu Muslim Al-Khawlani ini diutus untuk menyadarkan Al-Aswad Al-Ansi. Tapi kemudian malah ditangkap. Ya, kemudian diikat. Kemudian kata Al-Aswad Al-Ansi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Hei Abu Muslim, mau enggak kau bersaksi aku ini Rasulullah, katanya. Maka Abu Muslim Al-Khawlani pura-pura enggak dengar. Hah? Kau ngomong apa, katanya. Ma'asma, aku enggak dengar, katanya. Kemudian dia mengatakan, "Atashhadu anna Muhammad Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi Muhammad Rasul? Kalau itu benar, iya benar. Itu benar itu. Dengar saya. Diulang lagi, apakah aku Rasul? Aku enggak dengar, katanya.
apakah kau bersaksi Muhammad Rasul? Aku dengar, benar tuh katanya. Pura-pura budak deh. Al-Aswad sini. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ini dibakar. Jadi kata Al-Aswad Al-Ansi, kumpulkan gundukan kayu bakar. Akhirnya dia dicemplungkan ke dalam api. Persis seperti kisah Ibrahim. Ketika apinya padam, dia tidak apa-apa, cuman ikatan talinya aja lepas. Coba dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Akhirnya kemudian karena takut mau fitnah, kata orang-orang Al-Aswad Al-Ansi, lebih baik diusir aja dari negeri sini. Nanti mau fitnah pula. Diusirlah kemudian Abu Muslim Al-Khawlani. Akhirnya dia safar ke Madinah di zaman kekhilafan Abu Bakar. Dia hendak menemui Abu Bakar. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, Abu Bakar sedang berkhutbah, di samping dia ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mendengar bahwa ada seorang sahabat, seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani, dia menentang nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, dibakar enggak apa-apa. Kemudian ditanya, apakah itu dirimu, katanya. Karena aku mendengar orang Yaman mengatakan seperti itu, bahwa ada sahibul kadzab kharaqa sahibana bin nar falam tadurrahu. Ada kawan kami di Yaman yang menentang nabi palsu, dibakar enggak apa-apa, katanya. Apakah itu engkau, katanya. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, iya saya, katanya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Alhamdulillahilladzi, segala puja dan puji hanya milik Allah. Ternyata dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang yang seperti Ibrahim Khalilur Rahman, katanya. Dan ini sebuah karomah namanya, ya. Karomah para wali, ya. Kemudian juga dikisahkan Abu Muslim Al-Khawlani ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Taqrib, dan juga Al-Imam Al-Lalikai juga meriwayatkan tentang kisah Abu Muslim Al-Khawlani ini pernah diracun sama budaknya. Jadi setiap budaknya naruh minuman, ditaruh racun di situ. Anehnya tak mati-mati pula, seolah minum biasa aja. Jadi akhirnya kemudian heran si budaknya ini. Jadi ngomonglah dia sama tuannya Abu Muslim Al-Khawlani dan mengatakan, maziltu aj'alu summa fi ta'amika. Akulah selalu menaruh racun di makananmu. Mundu kada wa kada, sejak lama, katanya. Fama arahu dzarraka, tapi aku tidak melihat racunmu kok enggak memadaratkan kamu, kok kayak biasa-biasa aja, katanya. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ngomong, ya, walima ja'al tidali, kenapa kau sampai meletakkan racun kepadaku, katanya. Maka budak wanita ini mengatakan, supaya aku terbebas dari kamu, katanya. Supaya aku tidak jadi budak, kalau tuannya mati kan dia bisa kabur kan itu, ya. Maka dia mengatakan, karena aku setiap aku makan atau minum, aku mengatakan bismillahi la yadhurruhu ma'asmihi da'u rabbul ardi wa rabbus sama. Saya menyebut nama Allah, di mana nama Allah itu kalau disebut tidak akan memadaratkan satu penyakit pun di langit dan di bumi. Atau Rasul mengajarkan bismillahi la yadhurruhu ma'asmi syai'un wa huwa bismillahi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Aku selalu mengucap kalimat itu, katanya. Maka aku diselamatkan dari racun itu. Ini karomah. Antum jangan coba-coba nuangkan baygon. Kemudian antum baca doa ini neguk baygon pula. Wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Kemudian kisah yang ketiga dari Abu Muslim Al-Khawlani ini, dan ini dikisahkan juga oleh beberapa ulama seperti Al-Lalikai juga menjelaskan tentang kisah ini. Jadi saat Abu Muslim Al-Khawlani ini hendak menyerang Rum dan harus melintasi perairan yang cukup dalam dan memiliki ombak yang sangat deras, gitu ya. Makanya kita lihat sungai-sungai itu nampak tenang, jangan kau lihat tenangnya, terkadang di bawah air itu deras pula dia kan, harusnya gitu. Akhirnya semua pasukan ketakutan lewat itu.
So pasukan kekuatan laut, ini gimana kita nggak bisa melintasi ini katanya. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sebagaimana engkau menyeberangkan Bani Israel, maka seberangkanlah kami semua, karena kami hendak berjihad di jalanmu. Akhirnya kata Muslim, karena dia kan ketuanya, ikut di belakangku katanya. Subhanallah, dia bisa berjalan di air dan tidak basah kecuali sampai tumit saja. Dan ini juga pernah dialami karomah seperti ini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat perang Qadisiyah. Ya, dia bisa berjalan di air itu. Kemudian juga Al-Ala ibn Hadrami juga sama kisahnya. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an itu mengatakan, ketika kami berjalan di atas air, fa wallahi demi Allah, mabtallat qadamun wala khuffun wala khuffu ba'irin wala hafirin wala hafiri dabatin wa kanal jaisu arba'ata alaf. Abu Hurairah, demi Allah, kami bisa berjalan di atas air dan kaki-kaki kami serta sepatu-patu kami, bahkan sepatu kuda-kuda kami tidak basah. Padahal jumlah kami ketika itu 4.000 pasukan. Akibat siapa? Karomahnya siapa? Al-Ala ibn Hadrami. Ya. Maka dari sini kita ingat perkataan siapa? Imam Syafi'i kan. Idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi. Kan itu ya. Apabila engkau melihat ada orang bisa berjalan di air atau terbang ke langit, jangan sombong dulu. Bisa saja dia bukan wali Allah tapi wali setan kan. Makanya kata Imam Syafi'i, lihat amalannya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berarti memang karomah, itu wali Allah. Tapi kalau seandainya tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itulah wali setan kata Imam Syafi'i. Berarti dukun tuh, bantuan setan kan gitu. Makanya disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan, lillahi khalqun katsirun yamshuna 'alal ma' wala qimata lahum indallah. Berapa banyak orang-orang yang sanggup berjalan di atas air tetapi tidak ada nilai sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi kalau kisahnya siapa? Abu Muslim Al-Khawlani atau siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Al-Ala ibn Hadrami, ini kan para sahabat. Ya, betul-betul wali-wali Allah Azza wa Jalla yang seperti itu. Dan itu karomah ya, karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini salah satu penjagaan Allah kepada Abu Muslim Al-Khawlani, dan Allah khairun hafidh. Atau contoh kita kisah Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada budak yang pernah dimerdekakan Rasul, yang menjadi pembantu Rasul, namanya Safinah. Ya, Safinah maula Nabi. Dijelaskan dalam sirah itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya. Jadi Safinah maula Nabi ini satu ketika dia sedang naik kapal sendirian di atas perahu, tiba-tiba perahunya pecah di tengah lautan. Tiba-tiba kemudian dia tidak bisa menyelamatkan diri kecuali hanya satu kayu yang bisa dia pegangi. Rupanya dia tidak sadar kayu itu menghanyutkan ke sebuah pulau. Ketika dia bangun, di depannya ada macan, ada singa. Ya, ada singa. Singa ini sudah hampir menerkam dia. Singa lapar. Tiba-tiba kata Safinah ini di hadapan singa, dia mengatakan, ya Abul Harith, ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau makan aku. Aku ini pembantu Nabi. Tiba-tiba singa itu fata ta'ara'sahu, ngangguk pula dia paham. Ya, ini karomah sahabat. Jangan pula antum bekap singa, saya umat Nabi. Oh, habis lagan itu. Jadi dia mengatakan, saya pembantu Rasulullah. Tiba-tiba dia menganggukkan, kemudian singa ini berusaha membangunkan dia, kemudian mengarahkan jalan pulang. Subhanallah. Siapa yang menjaga Safinah ini? Allah. Ya, itu contoh kisah yang disebutkan Imam At-Tabrani. Atau contoh kisah Ibnu Abi Al-Hasan. Ibnu Abi Al-Hasan seorang ulama zuhud, ulama salaf. Ibnu Abi Al-Hasan ini, ya. Jadi ketika itu dia dihidup di seorang raja namanya Ibnu Tulun. Ada seorang raja zalim namanya Ibnu Tulun, itu raja yang sangat zalim sekali. Allah alam pada pemerintahan siapa ini, Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Yang jelas Ibnu Abil Hasan ini seorang ulama zahid,
raja yang berkuasa namanya Ibnu Tulun, orang zalim. Ya. Jadi raja zalim ini dia mengatakan bahwa dirinya sudah banyak membantai kaum muslimin. Ya, membantai kaum muslimin. Sampai disebutkan di sini, wa qalla an ya'tiya ilaihi insanun wa ya'muruhu bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar illa wa yaqta' raqabatahu hatta innahu qutil atau qatal. Dan sedikit sekali orang yang datang kepada menasihati dia kecuali pasti dibantai. Ya. Bahkan dia pernah annahu qatala 18,000 insan sabran, bahwa dia pernah membunuh sampai 18.000 ya di tangan dia itu raja zalim ini membunuhnya. Ya, dengan cara dipaksa dibunuh. Nauzubillah. Jadi datanglah Imam Ibnu Abil Hasan ini, seorang Zaid ini, menasihati dan mengatakan, ya Ibnu Tulun, innaka qad zalamta wa fa'alta. Engkau sudah zalim, engkau sudah begini. Marah Ibnu Tulun ini. Ya, kemudian menyuruh untuk menangkap Ibnu Abil Hasan ini. Tangkap dia, penjarakan. Akhirnya kemudian ditangkap dan dipenjarakan selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia satu penjara dengan singa. Kan itu. Jadi dipenjara dengan singa, dan singa ini beberapa hari sengaja tidak dikasih makan. Ingatkan kasus di Batam ini, di Greenland dulu kan ada kasus orang punya anjing, ya nggak kasih makan kan berapa hari. Kemudian pas dikasih makan dia pula yang dimakan anjingnya, meninggal kan kalau nggak salah ya. Ya itu anjing itu. Ini singa pula, satu penjara pula dengan singa kan. Singanya ini belum makan. Ya. Jadi sengaja si Ibnu Tulun itu menjadikan Ibnu Abil Hasan ini menjadi umpan dan makanan singa tadi di penjara tuh. Akhirnya kemudian dikisahkan di sini, Abil Hasan ini dia melihat singa itu berputar-putar aja di sekitar dia. Ya. Dan dia mengatakan, aku tidak peduli dengan singa itu, katanya. Aku tidak peduli dengan singa itu. Kenapa? Karena aku memikirkan satu hukum dalam Islam tuh, tentang apakah liurnya singa itu najis atau tidak. Jadi lihat singa putar-putar kemudian ngeces gitu kan. Jadi lihat singa itu bukan dia takut akan rekam dia malah terpikir liur dia tuh. Ini liur ini najis atau tidak kan gitu. Itu yang ada di pikiran dia tuh. Ya, subhanallah. Tapi singa ini putar-putar di situ saja. Sudah 3 hari satu penjara dengan singa itu, kok nggak dimakan-makan ini? Siapa? Ibnu Abil Hasan ini. Akhirnya kemudian dia pun dikeluarkan. Jadi sang raja zalim ini Ibnu Tulun memanggil. Kira mungkin dia punya mantra kah? Apa? Ditanya, kenapa kau tidak dimakan oleh singa itu? Maka Ibnu Abil Hasan bercerita, aku tidak tahu. Aku saat melihat singa itu mengeluarkan air liur itu, aku hanya terpikir liur singa itu najis atau tidak. Itu aja katanya. Subhanallah. Ini kan karamah namanya. Lah siapa yang menjaga dia coba? Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga. Bahkan kita kenal Imam Auza'i. Imam ma'ruf Imam Auza'i. Ya, dan ini Imam Auza'i kan hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Lah Imam Auza'i ini imamnya yang imam ahli sunnah yang sangat wara, dan saya pernah bercerita tentang Imam Auza'i, luar biasa kisahnya gitu ya. Ada di YouTube lah. Klik aja kisah Imam Auza'i. Ya. Dalam kurung Abu Humairah. Ah, itu keluar nanti. Sudah subscribe belum teman-teman nih? Jadi akhirnya kemudian kisahnya begini. Jadi Raja Abbasiyah ini, ada seorang hakim dari Daulah Abbasiyah ini di Damaskus, pernah dalam satu hari itu dia membunuh sampai 38.000 jiwa kaum muslimin. Saking zalimnya. Ya. Ketika itu ada orang yang mengatakan, kira-kira raja ini, kira-kira siapa yang tidak tunduk dengan perintahku ini?
Maka adalah orang yang melaporkan semua ketakutan kepadamu kecuali satu orang, katanya. Siapa dia? Auza'i. Dia tidak pernah takut. Dia pasti akan terus menyuarakan tentang kebatilan. Oh, kalau gitu tangkap Auza'i, hadapkan kepadaku, katanya. Akhirnya kemudian Auza'i dihabarkan dia dicari oleh tentara dan akan ditangkap dan akan dihadapkan kepada raja. Konsekuensinya pasti dibunuh. Lah, setelah dia tahu bahwa dia akan ditangkap karena rumahnya sudah ketahuan akan dikepung, maka Imam Auza'i pun dah siap-siap tuh dengan pakaian kematiannya gitu ya. Dia siap-siap, dia mandi, dia berwudu, dia menggunakan pakaian putih. Pokoknya sudah pasti dihadapkan, pasti mati lah. Makanya dia sudah persiapkan semuanya. Berangkatlah kemudian Imam Auza'i sambil membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dia sebaik-baik pelindung. Berangkat Imam Auza'i ketika dihadapkan dengan raja itu, saat dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, demi Allah kata dia, ma ra'aituhu amami illa kadzubab. Tidaklah aku melihat hakim yang selama ini menakutkan manusia kecuali di mataku seperti seekor lalat, katanya. Seperti seekor lalat. Dia mengatakan seperti itu. Wallahi, demi Allah, ma dakhaltu bila tahu hatta bi'tu nafsi minallah. Demi Allah, ketika akan masuk melintasi keramik tegelnya gitu ya, terasnya, kecuali aku sudah menjual diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dihadapkan kepada sang raja. Kemudian raja bertanya, karena dia sudah membunuh berapa tadi? 38.000 jiwa kaum muslimin kan. Jadi raja ini ngomong sama Imam Auza'i, bagaimana menurutmu dengan jiwa-jiwa yang sudah kubantai itu, katanya. Maka Imam Auza'i dengan melantai, dengan santai dia membacakan sebuah hadis. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin, ats-tsayyibuz zani wa nafsu bi nafsi wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali 3 perkara. 1, karena dia berzina dan dia sudah menikah, rajam. Atau dia membunuh, kisos, dibunuh. Atau dia murtad. Engkau membunuh mereka kenapa? Ya. Kalau jiwa yang kau bunuh itu adalah jiwa yang benar, engkau akan dihisab. Tapi kalau jiwa yang kau bunuh adalah jiwa yang tidak benar, kau bunuh, berarti kau dapat iqab. Marah raja itu. Marah luar biasa. Orang-orang di sekitarnya sudah khawatir tuh kalau Auza'i ditebas matilah kan itu. Tapi dia sudah siap dengan kematian. Dan dia terus mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba ketika raja sudah mengambil pedangnya dan mengayunkannya, maka Auza'i pun langsung kemudian membuka bajunya supaya jangan ketika terpatahkan tuh kena bajunya, nanti lama patahnya kan itu ya. Biar langsung kena kulitnya gitu maksudnya. Rupanya raja tidak jadi membunuh dan mengatakan, ukhruj, keluar kau dari sini. Ya, ketika keluar dia yakin, rupanya Allah betul-betul menjagaku, katanya. Fallahu khairun hafidhah. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dikisahkan oleh Al-Imam At-Tabrani ya dalam bab doa. Jadi kisahkan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki di zaman Umar itu yang tidak pernah ketinggalan salat di belakang Amirul Mukminin. 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Selalu berjamaah. Ya. Tiba-tiba kemudian Umar radhiyallahu anhu ini menceritakan kepada istri-istrinya tentang rajinnya anak muda ini sholat. Rupanya istri-istrinya yang namanya sesama emak-emak berceritalah, akhirnya menyebarlah kisah tentang anak muda yang rajin sholat ini. Rupanya ada perempuan yang sudah tua ingin menjebak dia, ya, karena dia rupanya suka dengan anak muda itu. Udah tua suka dengan muda pula kan. Akhirnya kemudian satu hari dijebak anak muda itu, diundang malam-malam ke rumahnya dan mengatakan, wahai fulan, aku ini tidak bisa memerah susu kambing, tolonglah perahkan untukku, katanya. Ya tidak, orang baik, ya datang aja diperahkan susunya. Kemudian sudah dapat susu, masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dikunci.
Dan dia terus merayunya. Tapi anak muda ini menasihati, ittaqillah wahai ajuz, bertakwalah wahai orang tua, katanya. Tiba-tiba karena anak muda ini tak mau melayan dia, berteriaklah dia dan mengatakan, aku akan diperkosa orang, aku akan diperkosa. Datang dari mana-mana. Dipukulilah anak muda ini. Sampailah berita ini kepada Umar Ibn Al-Khattab. Maka Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena selama ini tidak pernah melihat mana anak muda yang selalu salat di belakangku. Rupanya dipukul, dia sakit parah ya. Kata Umar, kata orang-orang mengatakan, kami sudah memukulinya wahai Amirul. Lah kenapa kau pukuli mereka, katanya? Kenapa kau pukuli dia, kan? Dia ceritakan. Kata Umar, aku enggak percaya. Aku enggak yakin. Karena setahu saya dia orang baik. Dia orang tukang salat kok. Pasti dia difitnah, katanya. Firasat Umar kan orang yang firasatnya kuat. Ya. Akhirnya sudah dicari-cari betul bahwa ini adalah jebakan dari wanita tua itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menjaga anak muda itu? Karena solatnya. Jadi kalau ingin dijaga Allah, solat gitu maksudnya. Ya, makanya Rasul mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah berat yang tidak bisa keluar dari masalah itu, segera solat, kan itu. Jadi solat itu solusi. Ya. Makanya Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bahkan kita kenal siapa Abu Tayyib Al-Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 450 Hijriah itu. Jadi Imam Tabari ini salah satu ulama yang Allah panjangkan usianya, kawan. Allah panjangkan usianya, dan yang panjang usia itu kalau memang amalannya bagus itu baik. Karena Rasul yang mengatakan kan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kan itu. Sebaik-baik manusia kalau panjang umurnya dan baik amalannya. Berarti panjangnya umur baik bagi dia. Tapi syarrun nas, kata Rasul, seburuk-buruk manusia adalah tala umruhu wa sa'amaluhu. Panjang umurnya, jelek pula amalnya. Ya. Jangan seperti orang Yahudi yang Allah mengatakan, wala tajidanna ahrasan nas wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, kan itu. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Dan sungguh engkau akan dapati orang-orang Yahudi itu orang yang paling rakus dengan dunia, melebihi orang-orang musyrik, maksudnya orang Majusi, yang di antara mereka terkadang kalau bersin, kebiasaan orang Majusi itu kalau bersin, di sampingnya akan mengatakan, semoga Allah panjangkan umurmu 1000 tahun. Itu orang Majusi begitu. Kalau kita kan orang bersin, alhamdulillah kita katakan ya hamukallah. Kalau orang Majusi enggak gitu. Kalau di sampingnya ada orang bersin, apa kata orang Majusi? Semoga Allah panjangkan 1000 tahun, gitu. Itu orang Majusi itu. Lah orang Yahudi, Majusi wajar, mereka orang musyrik, mereka nggak yakin ada kehidupan setelah kematian, ya wajar kalau bisa umurnya panjang, kan begitu ya. Tapi orang Yahudi kan sama dengan kita, punya pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian, kan. Tetapi orang Yahudi lebih parah, kata Rasulullah. Mereka ingin lebih panjang dibandingkan orang-orang Majusi. Ya. Sebenarnya yang paling panjang usianya siapa? Iblis. Paling panjang usianya itu iblis. Makanya Imam Ahmad ketika dipuji, Imam Ahmad kan 82 ya usianya, kan, dibandingkan Imam Syafi'i 50 ya. Jadi yang paling ya, lumayan lah Imam Ahmad itu dipanjangkan usianya, kan, 82 tahun dia sampai hidup. Jadi ada yang memuji Imam Ahmad apa? Ya tawilal umri, wahai orang yang dipanjangkan umurnya. Marah Imam Ahmad, yang dipanjangkan umur itu iblis, kata Imam Ahmad. Jangan gitu ngomongnya, kata Imam Ahmad. Tapi katakanlah, semoga kau dipanjangkan umurmu dan baik amalanmu. Ya. Iblis panjang umurnya, masuk surga? Tidak juga. Nah gitu ya. Kembali bahwa jadi Imam At-Tabari atau kunyahnya Abu Tib ini, Allah panjangkan usianya. Subhanallah. Akalnya walaupun sudah tua renta itu, enggak pikun-pikun, waras, sehat akalnya. Ya. Kemudian pemahamannya masih encer. Yang lebih hebat lagi badannya. Ya, lihat orang-orang tua sekarang itu, kadang udah pakai tongkat, kadang sudah terbaring, kadang jalan pun susah, kan itu ya. Ini tidak Imam Tabari ini. Subhanallah. Ya, seperti anak muda aja dia. Padahal sudah tua renta tuh. Jadi ketika dia satu hari naik perahu,
kemudian keluar dari perahu sambil melompat gitu loh. Kayak anak muda ngelompat dia, padahal sudah tua itu dia bisa melompat tuh. Dan anak muda nggak bisa melakukan yang dia lakukan. Dari perahu itu ke daratan itu, dia bisa meloncat dengan loncatan yang jauh, sementara anak muda nggak bisa nyebur tuh. Kok bisa anak muda ini bisa salto gitu ya? Imam Tabari ini. Jadi dikatakan kepada Imam Tabari ini, apa rahasiamu? Kok kamu bisa badannya kok sehat-sehat kayak gini gitu ya? Lihat nih jawaban Imam Tabari. Subhanallah, dia mengatakan, hadhihi jawari. Ini anggota badanku. Hafidnaha 'alal ma'asi fis sigari fahafadhahallahu 'alaina fil kibari. Ini anggota badan dari kepala sampai kaki ini. Kujaga jangan sampai bermaksiat dari mulai saya kecil. Sekarang Allah jaga ketika saya sudah tua katanya. Lihat. Jadi kalau seandainya kalau sudah tua gitu sakit-sakitan jangan bermaksiat pula kan. Ya boleh jadi untuk menggugurkan dosanya kan gitu. Tapi jangan kemudian kalau sudah sakit parah jangan berangan-angan ingin mati kan, itu kata Rasul kepada Abbas, la yatamayyanna ahadakumul maut. Janganlah kalian berangan-angan ingin mati. Fala alla muhsinan fayazdadu khairan au musian fayasta'tib. Boleh jadi kalau dipanjangkan umurnya bisa nambah amal, atau boleh jadi kalau dia orang jahat adalah waktu tobat kata Rasul. Ya. Taib. Jadi intinya bahwa bagaimana Allah menjaga badannya Imam Tabari ini. Siapa yang menjaga badannya sudah tua bisa loncat-loncat kayak gitu kan? Itu Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjaga Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah nanti Allah menjaga kamu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kisah-kisah ya. Tapi intinya bahwa kalau kita lihat kisah-kisah dari awal sampai akhir ini, bahwa di antara sebab-sebab Allah menjaga kita itu yang paling besar apa? Doa. Yang paling besar adalah doa. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap aktivitas kita. Lihat bagaimana Rasul menyuruh kita untuk berdoa dan membaca ayat kursi sebelum tidur supaya terjaga dari setan. Kan itu. Ataupun ketika kita keluar rumah kita disuruh berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah, supaya apa? Ya tadi supaya dicukupi, dijaga dan tidak memudaratkan setan dan begitu seterusnya. Ya, setiap doa itu pasti akan menjaga kita. Makanya disebut penjagaan itu adalah doa. Kemudian yang kedua zikir. Ya, kalau ingin dijaga oleh Allah perbanyak zikir. Kemudian yang ketiga jangan tinggalkan kewajiban. Kemudian yang keempat ikuti dengan yang sunnah-sunnah. Dan banyak lagi pembahasannya sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melihat penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini luar biasa ya. Luar biasa. Kita tidak sadar saja bahwa kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak pernah bersyukur. Wallahu alam. Inilah penjelasan singkat karena sudah malam juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.